membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Perkenalkan, saya Makmur Sipayung, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh Ibu guru dari SD Negeri 091392 Pematang Dolok Silau, Ibu Susianti Saragih. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Apakah yang sudah Ibu persiapkan untuk observasi besok, Bu? Iya, baik. Untuk pembelajaran besok, Pak, saya sudah mempersiapkan RPP dan media pembelajaran. Iya. Persiapan besok sudah Ibu persiapkan. Kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok itu apa, Bu? Iya, karena pembelajaran kita besok ada selama 70 menit. Jadi tujuan pembelajaran hanya ada 3, Pak. Yang pertama, siswa mampu membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Kemudian siswa mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang mereka baca dan mereka amati. Dan yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil dari pengamatan mereka dari media yang akan saya tampilkan besok, Pak. Iya, membandingkan perkembangbiakan hewan, menyimpulkan informasi yang diperoleh dan mempresentasikan, itu ya tujuan pembelajaran untuk besok. Iya, Pak. Nah, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai apa saja, Bu? Ya, melalui tujuan pembelajaran untuk besok, Pak, peserta didik mampu membandingkan atau mengenali hewan-hewan sesuai dengan cara perkembangbiakannya. Iya, strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira apa? Ya, Pak, untuk strategi yang saya buat, yang sudah saya persiapkan, saya sudah mempersiapkan media-media pembelajaran yang menampilkan gambar-gambar hewan yang ditampilkan juga sana cara perkembangbiakan hewan tersebut. Nah, kira-kira besok untuk observasi ada nggak kendala yang dihadapi untuk besok? Ya, mengingat daerah kita ini daerah pedalaman, Pak, sering mati lampu. Iya. Saya rasa kendala yang paling utama yaitu ketika kita menampilkan media besok menggunakan PowerPoint, tiba-tiba mati lampu, jadi peserta didik tidak bisa melihat media tersebut di PowerPoint, begitu, Pak. Kira-kira cara mengatasi kendala yang Ibu hadapi, bagaimana solusi yang Ibu buat? Ya, karena mengingat hal tersebut, mengingat mati lampu itu, saya sudah mempersiapkan media lain, yaitu dengan cara memprint out media yang saya akan tampilkan besok, Pak. Iya. Jadi sukses ya, Bu, ya, untuk observasi besok. Semoga tidak ada halangan. Tetap semangat, Bu. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Iya, baik, Pak. Memang untuk kegiatan pra-observasi ini berguna, Pak, karena selama ini saya melakukan pembelajaran tanpa melakukan pra-observasi. Dan ketika di saat pembelajaran belum ada persiapan dan belum ada rencana, seperti mati lampu tadi ya, Pak, ya. Kalau saya tidak memikirkan akan mati lampu, padahal saya akan menyajikan media belajar itu dengan PowerPoint.
saat ini pra-observasi ini sangat berguna karena saya memikirkan kendala yang akan saya hadapi, maka saya akan membuat print out dari media belajar. Jadi kegiatan pra-observasi ini sangat berguna, Pak. Iya, metode yang Ibu gunakan untuk besok kira-kira apa juga, Bu? Iya, Pak. Untuk metode besok saya akan membuat metode dari PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana siswa itu akan diberikan orientasi terhadap masalah, kemudian mengorganisasi belajar siswa, kemudian penyelidikan individual atau kelompok, yaitu mereka itu akan saya buat berkelompok untuk berdiskusi, dan selanjutnya pengembangan dan penyajian hasil dari penyelesaian masalah. Di situ mereka akan membuat presentasi dari hasil diskusi mereka, dan yang terakhir akan menganalisis dan mengevaluasi proses penyelesaian masalah. Iya. Semoga sukses besok ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Pak. Demikianlah bincang-bincang kami untuk pra-observasi dengan rekan guru Ibu Susianti Saragih. Saya sendiri, Makmur Sipayung, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Demikian untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Horas. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Bagus. Semangat pagi anak-anak ibu. Semangat. Ya, hari ini kita akan masuk di pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar dari subtema 2. Tema 1 masih ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Muatan pelajaran IPA IPS Bahasa Indonesia. Pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau lihat kehadiran anak-anak Ibu semua ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Bagus. Beri tepuk tangan kita untuk hari ini. Nah, sekarang coba Ibu mau satu orang dari anak-anak Ibu tuh maju ke depan membawakan doa. Silakan. Ayo, Rizky. Mari kita bersatu di dalam doa, Bapa dan Putra dan Roh. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami sudah berkumpul di sekolah kami ini. Sebentar lagi kami mau belajar Tuhan. Iring-iringilah kami satu persatu dan ajarilah kami. Begitu juga dengan orang tua dan guru-guru kami Tuhan, berikanlah mereka rezeki kesabaran untuk dapat mendidik kami dengan baik. Teruskanlah segala dosa yang telah kami lakukan. Inilah doa kami dengan peran Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk anak-anak Rizky yang sudah membawakan kita dalam doa ya. Nah, untuk kita lebih semangat lagi untuk belajar hari ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. ya baik. Sekarang kita mau dulu meningkatkan rasa nasionalis kita. Kita akan bernyanyi Halo Halo Bandung. Ibu sendiri yang memimpinnya. Halo Halo Bandung, 1, 2, 3 ya. Halo,
ya kan? Di mana Halo Halo Bandung itu merupakan lagu nasional dari negara Republik Indonesia ya. Jadi kita harus mencintai negara kita, begitu ya. Nah, pembelajaran kita kemarin kita sudah belajar mengenai tumbuhan sahabatku, ya kan? Coba anak-anak ibu, apa yang masih kalian ingat dari pembelajaran kita mengenai tumbuhan sahabatku? Ayo, apa yang masih kalian ingat? Ayo. Bisa berkembang biak dengan berkembang biak melalui buah yang sudah tua. Iya, yang lain? Iya, si Mas. Dapat berkembang biak dengan gizi. Iya, ayo yang lain. Ya, Dwi. Berkembang biak dengan tunas. Iya, yang lain. Iya, Nathan. Mangga berkembang biak dengan biji yang sudah tua. Iya, yang lain. Iya, Dewi. Bambu berkembang biak dengan tunas. Iya, Nanas berkembang biak dengan tunas. yang lain. Ada lagi? Nah, itulah pembelajaran kita yang sudah kita lewati, di mana kita belajar mengenai alat-alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai alat-alat perkembangbiakan pada hewan. Kenalkah kalian hewan? Adakah hewan yang kalian pelihara? Ada. Berapa contohnya? Yang lain ada lagi? Babi. Iya, babi terus ada. Iya, babi. Ya, itulah hewan-hewan yang kalian pelihara. Tentunya kalian sudah tahu ya apa perkembangbiakan pada hewan yang kalian pelihara, ya kan? Nah, di pembelajaran kita hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran, ada 7. Sudah? Yang pertama, setelah mengamati media melalui PowerPoint, siswa dapat menganalisis hewan berdasarkan cara perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovipar dengan tepat. Kedua, setelah mengamati media melalui PowerPoint, siswa dapat membuat argumentasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovipar dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati media melalui PowerPoint, siswa dapat mengkategorikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovipar dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi dan melalui PowerPoint, siswa dapat mempresentasikan karya tentang perkembangbiakan hewan melalui diagram Venn dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN, siswa mampu membandingkan kehidupan ekonomi dari negara-negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi dalam kelompok, siswa mampu mempresentasikan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN dengan tepat. Yang ketujuh, setelah membaca teks laporan hasil pengamatan, peserta didik mampu menyusun kesimpulan informasi berdasarkan teks laporan. Inilah yang merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan dulu gambar-gambar hewan dan kalian amati ya, apakah atau bagaimanakah cara hewan tersebut berkembang biak. Sudah? Nah, ini hewan apa nih anak-anak? Pernah lihat? Pernah lihat secara langsung? Hanya pernah lihat di gambar. Nanti kita cari tahu lagi melalui media internet ya. Ini adalah hewan platypus. Kira-kira ini berkembang biak dengan cara apa? Ya. Kemudian ini gambar apa? Ayam. Kemudian ini Kucing. kemudian Buaya. Sapi. ayam, buaya. Nah, dari ketiga gambar ini tentunya kamu sudah tahu alat atau cara berkembang biak dari hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang pertanyaan itu untuk kalian ya, apakah tujuan dari hewan itu berkembang biak? Siapa tahu? Apa tujuan hewan itu berkembang biak? Buat bikin suaranya? Iya, agar bertambah banyak. Sempat hewan itu tidak berkembang biak, dia nggak ada lagi hewan ya kan? Jadi hewan itu berkembang biak agar
jika dia melahirkan dan jika dia bertelur? Coba dulu ini. Nah, ini gambar ayam. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Bertelur. Kemudian ini hewan apa? Kucing. Apa dengan cara bagaimanakah dia berkembang biak? Nah, dari kedua gambar ini, ayam dan kucing, adakah perbedaan dari bentuk tubuhnya yang kamu lihat? Apa itu? Daun telinga Bu. Ya, kalau daun telinga itu hewan yang bagaimana? Yang melahirkan. Ya. Hewan yang memiliki daun telinga, dia adalah hewan yang melahirkan. Kemudian kalau di ayam dia tidak memiliki daun telinga, artinya dia tidak bisa melahirkan. Dia adalah hewan bertelur, ya kan? Iya. Jadi sudah kalian perhatikan gambar-gambarnya. Nah, buaya, ini buaya ya, dia berkembang biak dengan cara bagaimana? Bertelur. Kelihatan ya, dari telur itu keluar ayamnya, ya. Nah, dari ketiga gambar ini sudah jelas kelihatannya kalau hewan yang memiliki daun telinga dia melahirkan, sedangkan hewan yang tidak memiliki daun telinga dia bertelur. Nah, dari ketiga gambar di sini, apa ya, gambar manakah yang sama? Buaya. Sama-sama bagaimana mereka? Bertelur. Oke. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara generatif, di mana ovipar itu disebut hewan bertelur, sedangkan vivipar itu disebut hewan melahirkan. Sedangkan ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Oke, di sini ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, kelompoknya yang ini aja lah. Kelompok dari sini ya. Ini kelompok ovipar. Ini yang 3 ini kelompok vivipar, sedangkan yang 4 ini kelompok ovovivipar. Sudah? Nah, kita akan ibu akan membagikan LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja serta uji. Ini ada tugasnya ya. Nah, di sini kalian sudah ibu bagi dalam 3 kelompok. Yang akan kalian kerjakan dalam kelompok kalian yang akan kalian diskusikan. Di sini ada gambar-gambar hewan. Di sini ada diagram Venn ya. Ini namanya diagram Venn. Di sini ada hewan beranak. Di sini beranak dan bertelur. Di sini hewan bertelur. Coba kalian isi di setiap kolom ini hewan-hewan yang merupakan yang kalian ketahui yang beranak di sini, beranak atau bertelur di tengah, kemudian yang bertelur dia di samping kiri. Bisa? Bisa. Ya, silahkan kalian diskusinya yang aktif ya. Coba diskusikan hewan-hewan dan kelompokkan dalam diagram Venn tersebut. Ya, tentukan siapa juru tulisnya, siapa nanti yang presentasi. Ya, silakan. Siapa yang menulis di kelompok ini? Ya, silakan. Siapa nanti yang presentasi? Ya, di
tuliskan. Hewan apa saja tuliskan di sini. Di sini aja langsung dituliskan, nggak apa-apa. Ya, semua aktif. Cepatlah ditulis. Bukan. Apalagi kalau sekarang yang bertelur, iya bertelur, terus jadi kepompong bertelur apa lagi? Tupai itu bertelur atau beranak? Beranak. Kenapa? Ada bentukannya beranak. Buaya beranak. Kerbau beranak. Ular bertelur. Kerbau beranak. Macan beranak kan? Waktunya kalian mau mempresentasikan hasil dari diskusi di kelompok kalian. Dimulai dari kelompok Obipar. Silakan maju presentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya kami dari kelompok Obipar yang anggota yang terdiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kami dari kelompok Obipar yang beranggotakan saya sendiri, Leon, Dwi, dan Rode akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Beranak, sapi, kucing, anjing, babi, jerapah, harimau, kelinci, tupai, kerbau. Beranak dan bertelur. Buaya, dan tikus. Bertelur, ayam, ular, penyu, angsa, katak, merpati, kupu-kupu. Ada kelompok yang lain mau menambahkan? Tidak ada? Kenapa? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok sekarang kelompok Obipar, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Saya presentasikan adalah dari kelompok Obipar yang anggotanya saya sendiri, Kevin Osirando, Dewi Sarsul Purba, Kesha Bigil Purba. Saya akan presentasikan hasil diskusi kami yang beranak: anjing, kucing, tikus, sapi, babi, kambing, monyet, berang-berang, kuda, kelinci, tupai. Beranak dan bertelur: buaya, platypus, komodo, penyu,
ular, keong, bertelur, ayam, angsa, kupu-kupu, bebek, titik. Ada kelompok lain yang mau memberikan masukan atau memberikan pertanyaan? Gak ada? Mas? Oke, berikan tepuk tangan kelompok. Sekarang kelompok oportunitas, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Saya dari kelompok oportunitas. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota saya sendiri, Jerry, Simas, dan Amel. Beranak, kucing, anjing, sapi, gajah, jerapah, kambing, kanguru, kera, zebra, tupai, dan kuda. Beranak dan bertelur, ular, buaya, platypus. Bertelur, angsa, ayam, ikan, kura-kura, burung merpati, nyamuk, kupu-kupu, katak, dan bebek. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tidak ada? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Silakan ikut nama kelompoknya, kemudian ditunggu sama ibu. Iya, taruh nama kelompok dan anggotanya, ya dikumpul. Di atas dibuat. Ibu aku nggak tahu. Kelompok. Ya, kemudian anggotanya dibuat siapa-siapa saja. Karena ini dinilai, ya kan? Sudah ditulis. Sudah. Nah, di sini kalian sudah membuatkan hewan-hewan menurut jenis, menurut cara perkembangbiakannya. Di sini kita akan melihat vivipar itu bagaimana ciri-cirinya. Coba salah satu dari murid ibu, coba dibaca. Sebutkan dulu vivipar melahirkan ciri-ciri umumnya satu orang yang kuat. Vivipar melahirkan ciri-ciri umumnya, mempunyai daun telinga, bulunya ditutupi dengan bulu atau rambut, hidup mengandung keturunannya selama beberapa waktu sebelum melahirkan, mempunyai kelenjar susu, menyusui anaknya atau memayu. Ya, itulah ciri-ciri hewan yang melahirkan. Kemudian di sini ada contohnya, anjing laut, sapi, paus, kelinci. Paus itu biarpun dia sedikit ikan,
tapi dia hewan melahirkan. Kemudian di sini ada hewan ovovivipar. Ayo satu orang dari anak itu silakan dibaca nak. Ovovivipar bertelur dan melahirkan. Ovovivipar tidak mempunyai ciri khusus, namun yang membedakannya karena mereka mengandung calon anaknya dalam bentuk telur yang disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Setelah menetas induknya akan melahirkan calon anak tersebut. Ya, itulah hewan bertelur dan melahirkan. Ini contohnya ada buaya, ular saja. Kenal ular? Ya, jadi ular itu bertelur ya. Nah, dari hewan-hewan sudah kita pelajari tadi, itu juga ada di negara-negara ASEAN. Masih ingat negara-negara ASEAN? Masih ingat lagunya? Masih ingat? Ada 10 negara. Masih ingat? Ayo coba kita ingatkan dulu. 1, 2, 3 ya. Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, lupa ya, sudah bilang nanti di rumah ya. Ya, oke. Dari negara ASEAN tersebut kita juga termasuk dalam 10 anggota negara ASEAN. Jadi hewan-hewan tersebut yang sudah kalian sebutkan tadi itu bukan hanya saja ada di Indonesia, tapi ada juga di negara ASEAN. Coba buka buku mengenai negara ASEAN di halaman 66. Nah, sudah. Nah, di sini ibu juga akan membagikan LKPD lagi tentang berkelompok ya. Nah, setelah kamu baca tulisan yang ada mengenai di negara ASEAN itu ya. Kamu pilih 2 negara. Kamu pilih 2 negara ASEAN. Nah, bisa Indonesia, Thailand ya kan? Kemudian kamu buat di situ. Kalau di Indonesia itu hewan apa saja ada. Kemudian di Thailand tersebut hewan apa saja. Kemudian yang di tengah ini, di sini kamu buat hewan yang ada di kedua negara. Mengerti kan? Contohnya di sini negara Indonesia, di sini negara Malaysia, ya kan? Kemudian di negara Indonesia ini kamu tuliskan hewan-hewan yang ada di negara Indonesia. Di sini kamu tuliskan hewan-hewan yang ada di negara Malaysia. Sedangkan yang di tengah ini kamu tuliskan hewan ada di Indonesia, ada juga di Malaysia. Ya, silakan, waktunya ibu kasih 10 menit. Silakan. Nah, tentukan dulu negara apa yang mau kalian bahas. Nah, di bukunya ada bacaan mengenai ASEAN. Silakan.
Kalian itu terkenal dengan apa? Kalian yang isi ada di hari kita. Kalau sama Lasi boleh, Indonesia sama Kamboja boleh. Ayo. Negara apa? Indonesia ya. Tuliskanlah hewan-hewan yang ada di Indonesia. Kemudian di Malaysia itu. Tulisan Malaysia bagaimana? Ini negara apa lagi ya? Malaysia sama Indonesia. Itu dia bilang ada. Dia yang ada di sekitar ayo. Itu negara apa? Iya, berarti kan bukan termasuk negara ASEAN. Iya. Ya, dibuatkan nama kelompoknya ya. Dibuatkan nama kelompok dan nama kelompoknya. Ayo tuliskan. Ini aja lagi. Siapa itu ya? Siapa? Bebek adalah hewan unggas, di mana bebek tersebut merupakan cara perkembangbiakan dengan cara bertelur. Dan sekarang kamu simak yang ibu bacakan, sudah? Dan kamu isikan di bukumu ada di halaman 60, di halaman 72. Di sini ibu akan membacakan tentang bebek sebanyak 2 paragraf. Kamu tentukan ide pokoknya setiap paragraf. Dan kamu ide pokokkan apa yang penting dari setiap paragraf. Sudah? Sekarang simak ibu membaca ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Sudah, sekarang ambil dulu buku tulismu. Sudah diambil. Nah, di sini ada 2 paragraf ya. Kamu tentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ibu baca. Kamu tuliskan saja di bukumu ide pokok paragraf pertama. Tapi di pokok kan tidak semua dari teks yang ibu baca kamu tulis ya. Yang penting dari paragraf tersebut, itulah ide pokoknya. Sudah bisa ibu mulai membacanya. Bebek, untuk paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan.
Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Itu paragraf pertama. Sudah dapat belum? Ibu ulang lagi. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, silahkan kamu simak dan kamu tentukan ide pokoknya. Sudah? Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Tentukan ide pokoknya. Oke, sudah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan pada hewan. Kamu sudah tentukan tadi hewan bertelur, hewan melahirkan, hewan bertelur dan melahirkan, dan hewan-hewan yang ada di negara ASEAN, dan sudah belajar tentang BSO. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ayo. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa mengenal hewan yang bertelur, melahirkan, dan menyusui. Ya, yang lain? Bisa mengenal cara pertumbuhannya, Perkembangbiakan tumbuhan. hewan. Oh, dari mana kita belajar tumbuhan? Hewan. Hewan. Mengenal bebek itu bagaimana? Ayo. Ayo, siapa lagi yang tahu? Mengetahui perkembangbiakan hewan. Ya, yang lain? Ya, mengetahui hewan-hewan yang ada di negara lain. Di negara lain termasuk negara ASEAN ya. Hewan-hewan yang ada di negara ASEAN yang lain. Ayo, Kevin. Ya, mengetahui bebek itu tadi bagaimana ya kan? Meskipun dia ayah. Iya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita tahu manfaat hewan itu. Telur itu dimanfaatkan, dagingnya pun kita manfaatkan. Dan perkembangbiakan sudah kita tahu, ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur dan melahirkan. Dan tadi sudah kita pelajari ciri-ciri dari hewan melahirkan dan hewan bertelur. Kemudian kita sudah bisa tadi menentukan ide pokok dari satu paragraf. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bacakan dari nilai kalian tadi. Dari tugas kalian yang pertama, di mana tadi kalian mau menampilkan atau menuliskan hewan-hewan termasuk beranak bertelur dan bertelur. Untuk kelompok ovivar nilainya 9. Tepuk tangan dulu untuk kelompok vivipar nilainya 9. Tepuk tangan untuk kelompok ovovivipar juga mendapatkan nilai 9. Tepuk tangan. Ya. Dan untuk tugas mandirinya tadi, tugas mandiri bahasa Indonesia tadi ya, semua mendapatkan nilai 9 juga. Beri tepuk tangan untuk kita. Nah, tiba saatnya kita untuk pembelajaran berikutnya ya. Jadi rajinlah belajar di rumah, ulangi lagi pembelajaran kita hari ini di rumah. Dan untuk pembelajaran kita berikutnya atau pelajaran kita besok,
kita akan belajar pelaksanaan nilai-nilai sila keempat. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Iya. Setelah kita melaksanakan observasi dalam proses pembelajaran, mungkin banyak yang bisa Ibu sampaikan sebagai bentuk refleksi atas proses pembelajaran tadi. Kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran tadi? Ya baik Pak, menurut saya yang menjadi hambatan dari praktik pembelajaran tadi Pak, saya melihat siswa itu dalam pembagian kelompok ya Pak, mereka itu kurang setuju dengan teman yang menjadi anggota dari kelompok mereka gitu Pak. Iya. Bagaimana solusi agar murid itu setuju dengan kelompok? Menurut saya Pak, yang saya rencanakan untuk kedepannya, saya itu akan membuat seperti arisan begitu ya Pak. Saya tulis di kertas, kemudian saya perkecil seperti Pak, dan mereka itu saya suruh mengambil satu kertas untuk masing-masing. Jadi mereka itu akan menentukan sendiri mereka itu di kelompok mana, seperti itu. Apakah Ibu sudah puas dengan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Kalau kepuasan itu Pak, menurut saya tidak puas, karena belajar itu harus kita setiap hari melakukan pembelajaran. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, pasti ada ide yang bisa agar pembelajaran sudah kita lakukan lebih maksimal lagi, seperti itu Pak. Apakah yang sudah dilakukan yang sudah baik atau yang sudah positif, mantap yang sudah diterapkan tadi? Iya, kalau menurut saya ya Pak ya, hal yang baik yang sudah saya buat di pembelajaran tadi, saya itu sudah menggunakan media PowerPoint. Kemudian saya itu juga sudah menyuruh atau membuat peserta didik itu mempresentasikan dari hasil diskusi mereka, begitu. Iya, menampilkan media dan menyuruh anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya, itu sudah hal yang positif ya, untuk mengembangkan kompetensi murid. Nah, apalagi yang perlu Ibu ubah untuk meningkatkan proses pembelajaran untuk selanjutnya? Iya, menurut saya Pak, untuk selanjutnya yang saya rencanakan, saya akan membawa siswa itu keluar dari kelas. Artinya kita akan belajar di alam Pak. Contohnya di perkembangbiakan hewan tadi ya Pak, saya akan menyuruh mereka itu mencari hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah, dan jika mereka menemukan satu hewan, mereka itu mampu menentukan jenis perkembangbiakannya, seperti itu Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi untuk pengembangan diri Ibu selanjutnya apa yang bisa dilakukan? Ya baik Pak, menurut saya untuk pengembangan diri saya Pak ya, istilahnya kalau guru itu harus tetap belajar, artinya belajar sepanjang hayat. Nah, dalam proses belajar, Ibu bicara belajar ya. Nah, selama ini praktik baik atau dari mana yang Ibu belajar? Kalau yang selama ini banyak ya Pak ya, saya pernah juga mengikuti webinar-webinar yang dibagi atau yang di-share di grup. Jadi saya pernah juga mengikuti itu, dan saya juga akan belajar dari praktik baik melalui platform Merdeka Mengajar. Dan saya kira juga saya bisa belajar melalui guru berbagi dari SIM-PKB. Iya, luar biasa ya. Berarti hal yang positif bisa dikembangkan di dalam proses belajar. Jadi itu semua untuk tujuannya untuk murid ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pasca observasi ini. Sehat kita semua Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya, demikian pasca observasi. Saya Makmur Sipayung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Simalungun, Koras.